Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang materi kesetimbangan massa. Untuk itu, marilah kita perkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Saya Sore Madonna dengan NPM 220330153. Saya Cika Safira dengan NPM 063. Saya Dea Arda Citra Putri Pratama dengan NPM 64. Saya Deivara Afifa dengan NPM 065. Saya Arisa Nurul dengan NPM 054. Baik, untuk diskusi pertama akan dimulai dari soal mixing atau blending. Di sini pertanyaannya adalah proses pencampuran sirup sorghum, sirup jagung, dan sirup markisa dilakukan untuk menghasilkan sirup campuran dengan 3 karakteristik atau nanti disebut sebagai variabel ya. Ada di H2O, gula, sama flavor. Untuk menghasilkan 100 kg sirup campuran. Tolong scroll. Jadi pertama kita gambar dulu kan prosesnya pakai diagram alir. Jadi simpelnya ketiga sirup tadi di mix untuk menghasilkan sirup campuran. Ada 3 variabel ini tadi. Tolong di scroll. Kemarin bapaknya ke atas. Gambar. Kemarin bapaknya bawah lagi. Top. Kemarin bapaknya sudah nyontoin untuk pencampuran double cream sama milk untuk jadi low fat cream kan. Dan caranya bapaknya itu adalah masing-masing persentase dari double cream dan juga milk itu dikalikan, terus ditambah dan disamakan sama persentase dari low fat cream itu tadi dan dikalikan sama base-nya kan. Coba di scroll an. Ini jadi kurang lebih persamanya kayak gini. Dan ini kan soalnya kan mereka itu kesetimbangan fat kan. Sedangkan kita tadi itu ada 3 kesetimbangan yaitu H2O, terus dari flavor sama apa ya? Scroll bawah. Sama gula. Lanjut ke bawah lagi. Nah, terus aku juga nemu soal lain yang mana itu mirip, yaitu juga ada 3 variabel, yang mana itu pencampuran daging untuk buat sosis. Mereka ada variabel fat, terus water, sama protein. Yang mana caranya mereka itu dibuat persamaannya dulu, terus dieliminasi, terus substitusi untuk mencari masing-masing nilai fat itu tadi. Masing-masing nilai fat, water, sama proteinnya kan. Jadi kurang lebih caranya akan mirip kayak gitu. Scroll. Lagi, scroll ke bawah. Jadi ini aku udah bikin persamaannya. Sirup sorghum, jagung, sama markisa ini sama dengan 100 kan. 100 ini dari base-nya tadi. Terus ya H2O balance ini kita selanjutnya itu cari kesetimbangan H2O, sugar, sama flavornya. Dimasukin persentasenya masing-masing ke persamaannya. Jadinya ada persamaan 1, 2, 3, sama 4 itu tadi. Scroll selanjutnya. Lagi ke bawah. Di sini baru dimulai eliminasinya, disamain ke salah satu variabel.
aku pilih disamain nilainya ke S. Jadi didapati dari persamaan ke 4 ini, M-nya itu 1,0 dikurangi 1,5 S ini tadi. Terus dimasukin ke persamaan ini, jadinya didapati J itu sama dengan 0,5 S. Dan disubstitusikan ke persamaan 3 tadi, akhirnya dapat kalau nilainya S itu 57,69 kg. Scroll lagi. Nah, dari nilai S itu tadi, kita udah bisa nyari nilai masing-masing M sama J. Didapati M itu 13,465 kg, sama J-nya itu 28,845 kg. Ditambahkan semua, hasilnya 100 sama dengan base yang diminta, jadi insya Allah benar. Seperti itu. Mungkin bisa soal selanjutnya. Bentar weh. Bentar sih. Oh berarti yang H2O balance itu yang 0,225 itu berarti diambil dari H2O-nya sirup sorghum yang atas iki ya, 22,5% Ya, itu. diambil dari masing-masing persentase ini. Ini itu persen. Jadi ini Oh, dijadikan berarti desimal. ya desimal KB. Betul. Oke. Terus sama 1, 2, 3, 4. Oh, iki J-nya kosong ya, yang waktu flavor balance itu. Iya, makna nilai 0. Oh iya, si sirup jagung. Sing 0. Oh iya, sing S. Oh, oke. Terus sing 0,24 itu tekan di sing H2O balance. Kan tuh sugar balance juga ada 0,75 sisanya. Ya, 0,24 itu dari ini, di tabel kan ini disyaratkan karakteristik dari sirup campuran ini kan 24% H2O. Sedangkan base yang diminta itu 100 kg. Jadi setiap 100 kg itu H2-nya istilahnya harus ada 24% ini tadi. Jadi 0,24 dikalikan 100 kg base itu tadi. Jadi kan cari kesetimbangan massa ini kan ya istilahnya. Jadi apa enggak jangan 24/100 kilo? 24/100 kilo. Kan itu kan persentase di situ disebutkan. Yang iki kotaan yang di tabel itu semuanya kan persentase. Ya. Jadi yo Oh iya, persentase kan ini 0,24. per 100. Jadi 24/100 kali 100 istilahnya. Oh iya. Oke. Ya kan terus mixing balance iki kan mixing balance tak apa sih. Kan mixing balance. Sedangkan variabelnya ada 3. Jadi kita harus cari masing-masing kesetimbangan nih variabel itu tadi. Nah, soalnya Bapak kemarin kan yang dicari kesetimbangannya cuma fat kan yang disyaratkan. Fatnya pokoknya hasilnya harus 18%. Sedangkan kita ada 3, H2O, sugar, sama flavor. Jadi harus dicari persamaannya masing-masing. Terus eliminasi substitusi itu tadi baru nemu nilai SGM ini. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan lain atau ada cara lain, Be? Mau tanya, berarti kan tadi kan yang 0,24 tadi kan dikali 100 ya. Sedangkan variabel kayak SGM tadi kan enggak. Karena yang mereka ditanyain gitu kan ya, kilonya Mas ya. Ulangi. Nis, boleh scroll atas nggak? Nah, itu kan tiap 0,24, 0, dikali 100 kan ya. 100 kan ini buat kayak masa akhirnya gitu kan. Ya. Mintanya 100, akhirnya dikali. Tapi buat yang kayak SJM ini kan nggak ada pengalinya. Berarti kan dia yang ditanya gitu kan ya, masanya. Sama M. Oh ya, SJ sama M itu kan diistilahkan variabel soalnya nilai itu yang dicari kan.
Gitu. Oke, oke. Pertanyaan lain. Terus sanggahan. Sudah Tare, apa setuju semua caranya kayak gitu? Sudah, setuju. Oke. Kita anak pertanyaan Aman, aman, asik. aman. Boleh banget loh. Coba gitu. Jadi soal selanjutnya yaitu membahas tentang dilution atau larutan. Dan soalnya itu berapa kilogram larutan yang mengandung NaCl 10% yang dapat diperoleh dengan mengencerkan 15 kilogram larutan 20% dengan air. Jadi untuk yang pertama itu biar lebih kita mengerjakannya itu lebih mudah itu digambarkan dulu. Jadi untuk apa ya? Jadi nanti kayak kita nulis-nulisnya itu kayak lebih tahu kayak oh ini yang diketahui, ini yang belum diketahui kayak gitu. Jadi itu tuh kan udah ada gambarnya NaCl 20%. Terus itu kan udah diketahui 15 kilogram. Terus dicampurkan dengan air itu kan dilution. Jadi nanti itu pokoknya hasilnya itu NaCl 10% itu yang dicari itu dari X kilogramnya yang ada pada NaCl 10%. Jadi yang pertama yaitu menggunakan persamaan kesetimbangan material. Jadi massa total sama dengan 15, 15 sama dengan X min Y. Jadi komponennya tadi kan udah diketahui itu 15. Jadi 15 dikali 0,20. Jadi 0,20 itu diperoleh dari bentuk lainnya dari 20% atau bisa dibilang itu desimalnya gitu. Jadi kan udah 15 dikali 0,20 sama dengan X dikali 10%. Jadi 10% itu bisa dituliskan 0,10. Jadi menghasilkan 3 sama dengan 0,10 X. Jadi X-nya sama dengan 3 per 0,10. 3 dibagi 0,10. Jadi hasilnya itu 30 kilogram gitu. Pak, ada yang ditanyakan? Iki. Berarti kan misalnya ini kan anak kayak NaCl 20% terus itu kan 15 kilo ya kan. Terus habis itu didilusi ya, didilution dilarutkan. Itu jadinya NaCl 10% berapa kilo. Itu tuh kayak perbandingan kan enggak sih? Itu enggak sih like, misalnya aku nanti tak bikin itu 15 15 per X sama dengan 20% per 10%. Ngono iso enggak sih? Iya, kayak nggak bisa ya. Soalnya kayak mirip itu loh. Apa? Persamaan sebanding. Sing pelajaran SD dulu loh. Iya, SD itu kurang enggak lebih sih? ya kayak gitu sih. Bisa aja. Nilai. Pokoknya Ada nanti nggak sih? menghasilkan hasil yang sama itu kayaknya bisa. Itu. Pokoknya ya tapi itu tadi dilihat dari apa ya. Yang dicari itu apa, yang diketahui apa. Jadi kayak mungkin nggak semuanya itu bisa menggunakan cara sing itu tadi. Jadi kayak kita menyesuaikan aja kayak soal sama yang ditanyakan itu apa. Mungkin kayak gitu. Hmm, oke oke. Oh, selain cara iki, ono enggak sih cara sing lain gitu? Ada sih aslinya, tapi ya hasilnya sama gitu ya. Coba di next. Bentar. Ah, jadi cara yang kedua itu menggunakan persamaan keseimbangan komponen. Yang tadi kan material, terus yang ini tuh komponen. Jadi langsung aja. Tadi kan udah apa ya? Udah diketahui kan kalau tiganya itu dari 20% dikali 15. Jadi langsung aja ditulis X sama dengan 3 dibagi 0,1. 0,1 kan tadi yang diketahui dari NaCl 10% yang masih belum diketahui apa ya kilogramnya yang
yang dicari tadi. Jadi itu tadi sama aja hasilnya 30 kilogram. Terus untuk selanjutnya itu juga ada persamaan fraksi massa yang dimana X itu sama dengan 3 kilogram NaCl sama kayak tadi rumusnya yang sebelumnya itu dibagi fraksi massa NaCl. Jadi kan sama aja kan 3/0,1 sama dengan 30 kilogram. Tapi mungkin untuk apa ya, lebih mudahnya lagi. Mungkin kalau kan sebagian anak kan juga ada yang bingung kan kalau kayak pakai per gimana-gimana. Mungkin kayak lebih apa ya, dipikir kayak secara gampangnya aja lah gitulah ini nih. Jadi kan tadi itu juga udah diketahui kan kalau yang diketahui itu NaCl itu 20% sama 15 kilogramnya itu. Jadi jadi ya tinggal ngalikan aja 20% dikali 15 sama dengan ya sama kayak tadi yang maksudmu tadi ya Nis ya yang katanya bisa nggak sih Perbandingan, semisal kayak tak perbandingan. perbandingkan tak gimana gimana ya Mm-mm. mungkin ini beda nulisnya aja tapi ya ini sama aja kan. Nah, itu sama dengan kan 10% dikali X-nya. X-nya kan yang dicari. Soalnya kan tadi itu belum diketahui kan. Akhirnya 20% dikali 15 itu kan hasilnya kan 3. Sama dengan 10%, 10% itu kan bentuk lainnya kan 0,1 X. Jadi X itu 3 dibagi 0,1. Jadi hasilnya 30 kilogram. Gitu. Ya, aku boleh Yeay. lihat sebelumnya tadi nggak? Oh, sudah. Berarti fraksi massa NaCl itu tadi maksudnya itu NaCl-nya itu 10% itu tadi kan ya? Fraksi massa. Gimana gimana? Fraksi massa NaCl tadi itu maksudnya yang NaCl 10% itu tadi kan ya? Iya, yang di fraksi massa kan tadi kan udah diketahui kan kalau hasilnya yang sebelumnya itu benar-benar. Ya, yang sebelumnya itu kan udah diketahui dari yang NaCl 20% sama yang 15 kilogram tadi kan. Jadi udah ketemu hasilnya terus dibagi dari NaCl yang 10% gitu. Ya, terima kasih. Apakah ada tambahan atau mungkin saran atau kayak mungkin ada cara yang mungkin lebih simpel atau gimana gitu. Kalau nggak ada mungkin bisa di next soal selanjutnya. Soal selanjutnya, Farah ya. Nah, ini selanjutnya waktu itu kan udah baca kan ya soalnya yang ada jus tomat itu tadi sama larutan garamnya itu tadi. Dari soalnya kan diketahui kalau jus tomat itu ngalir dari pipa dengan lajunya itu 100 kilo. 100 100 kilo per ini lajunya. Habis itu juga ditambahkan dengan larutan garam. Ini LGS ini larutan garam, LGJ ini larutan garam jenuh sebesar 26%. Terus kan dicampurkan jadilah suatu produk yang ini ya. Produk itu kayak larutan garam jenuhnya sebesar 2%. Nah, pertama kan ya yang cara pertama yang bisa kita lakukan ya pasti kan kita harus tahu persamaan dari kesetimbangan massa totalnya. Di sini tak kasih inisial T ya, soalnya tomat. Kalau sini S karena salt, terus yang ini P karena produk. Nah, boleh di zoom yang bagian atas tuh pojok yang ini. Nah, sih. Cara nulis. Gimana cara nulis? Terus habis itu berarti kan yang dari masuk ini kan ada tomat sama garamnya ini masuk, terus jadi suatu produk. Nah, di sini kan sudah diketahui sebelumnya ada 100 kg per menit. Jadi tinggal dimasukin aja. Sedangkan yang garamnya ini kan belum diketahui juga. Produk juga belum diketahui.
langsung masuk ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua kayak yang tadi sebelumnya Soraya itu, dari persamaan atas ini juga disempilin atau dimasukin itu tadi persenannya. Yang pertama kan tomat nggak diketahui persenannya jadi ditulis dianggap 0. Terus kalau yang di garam kan dikasih keterangan ada 26%, jadi 26 per 100 kan 0,26. Terus buat produknya mintanya 2%. Jadinya kan 0,02. Tinggal dihitung aja. Terus jadinya 0,26 S atau 6, terus sama dengan 0,2 P lah. Ini biar bisa dihitungin, biar bisa dihitung, dijadiin gini aja. S-nya yang 0,26 ini dipindah ke atas, dipindah ke kanan, jadinya kan dibagi 0,26, tapi kalau dihitung cara langsung ya gini aja, 100 per 26 tadi dibalik. Agak scroll ke bawah nih. Nah, ternyata ketemunya 0,0769, tapi bisa digenepin jadi 0,077. Nah, ini kan baru ketemu ini kan S sama dengan P Mas Yan. Nah, ini tadi tuh dimasukin ke persamaan yang awal sendiri tadi. Yang awal tadi kan 100 plus S sama dengan P lah. S-nya kan udah diketahui, tinggal dimasukin aja, disubstitusiin, jadi kayak gini. Terus ini sama-sama P, jadi dipindah ruas. Nah, P-nya ternyata tinggal 0,923 P. Terus habis itu nilainya ini kan ya dibagi ke sini, jadi 1000 per 923 yang tadi. Nah, P-nya ternyata udah ketemu sejumlah 108,34. Tapi kan belum diketahui S-nya. Karena yang dibutuhin kan yang ditanya butuh berapa kecepatan buat S-nya yang dimasukin itu biar nanti hasil produknya cuma 2%, sebesar 2% larutan garamnya. Akhirnya tadi P-nya kan udah ketemu, disubstitusiin lagi ke persamaan yang pertama tadi, tinggal dimasukin aja, terus pindah ruas gini, akhirnya ketemu deh 8,34 kilo per menit. Gitu. Mungkin ada yang kurang jelas apa rada ruwet ya bilangan tuh. Berarti Aku Far, bilang aku mau coba deh. Berarti Far ini kan, ini berarti ditaruh di bawah sini kan. Jadinya kayak 100 per 0,923 ya kan. Terus habis itu ini mau rubah jadi gini ya. Oh iya ya. Oke, oke. ini mirip-mirip kayak yang Bapak nerangin kemarin juga kok. Farah mau nanya, itu tadi yang P kan aku tahu produk. Kalau yang S itu singkatan apa tadi? Kayak kurang kedengar. Sebenarnya S kan garam. S tak ibaratin soalnya dia garam, soalnya bahasa Inggrisnya salt. Ya, kayak nyambung ya. Oke, makasih. Kayaknya semua dah. Kalau wis agak memahami KB kan kayaknya dari tadi udah 3 soal nih yang mudeng. Mungkin bisa lanjut ke soal yang keempat. Monggo jika Oke, masuk ke drying. Drying kan pengeringan. Nah, di soalnya itu, jadi wortel itu dipotong dadu sebanyak 500 kg per jam. Maaf. Jadi kan ada wortel dipotong dadu sebanyak 500 kilogram, kemudian dikeringkan. Terus setelah itu dikeringkannya menggunakan dehydrator aliran paralel yang tujuannya untuk mengurangi kadar air yang semula 85% sampai 20% di hasil akhirnya.
Terus kemudian, jadi sekarang kita kan harus menghitung rasio kelembapan udara yang keluar dari ventilator. Itu langkah awalnya biar mudah digambar dulu di diagram air. Kemudian itu yang kemudian itu kan soalnya tuh misalkan M sama dengan total air di udara per 1 kilo padatan kering. Nah, di rumusnya kan ininya kan jumlah air masuk sama dengan jumlah air keluar. Jadi H2O wortel yang masuk ditambah H2O wortel udara yang masuk sama dengan H2O wortel keluar tambah M. Terus yang pertama kita nyari H2O wortel masuknya dulu. Itu di soalnya kan misalkan kalau H2O wortelnya itu 85 bagian dan 15 padatan kering. Jadi 1 kilo wortelnya itu dikali 85 per 15, terus hasilnya jadi 5,67 kg H2O. Kemudian kita nyari H2O udara masuk. Itu kan di soalnya dituliskan kalau rasio kelembapan udaranya itu 0,013 kg air per kilogram udara kering yang masuk ke dehydrator dengan laju 200 kg udara per kilogram padatan kering. Jadi ya tinggal dimasukin aja 200 kg padatan kering tadi dikali 0,013 kg air kan hasilnya 2,6 kg H2O. Terus akhirnya kita mencari H2O wortel yang keluar. Itu tadi kan bahannya kan bahannya tadi kan 1 kg padatan kering, bahan dasarnya itu kan jadi tinggal 1 dikali 20 per 80 sama dengan 0,25 kg H2O. Jadi kan yang belum diketahui hanya M aja yang belum dihitung, berarti tinggal dimasukin aja ke persamaan yang awal tadi, jumlah air masuk sama dengan jumlah air keluar itu sama dengan H2O wortel tambah H2O udara yang masuk sama dengan H2O wortel tambah M yang keluar. Jadi 5,67 kg tambah 2,6 kg itu 0,25 kg dikurangi M. Tolong disurat ke bawah. Nah, jadi M-nya ditaruh depan, dipindah ruas, 5, sama dengan 5,67 kg tambah 2,6 kg dikurangi 0,25 kg. Jadi jawabannya 8,02 kg air kilogram padatan kering. Ada yang masih dibingungkan? Bisa ditanyakan. Ini Cik, aku mau tanya rumusnya ini. Yang mana? Itu kan H2O wortel ditambah H2O udara. Itu di dalam kurung terus belakangnya N. Itu tuh dikali atau nggak dianggap atau gimana? Aku nggak lihat itu ditambah ngapain gitu. Iya, sepertinya tidak dianggap. Itu kayak buat persamaannya kan kalau ada M ada N gitu. Karena akhirnya gak dianggap. Jadi N iya. Terus Ya, mungkin ada yang lainnya. terus apa aku ono endek kono? Kan tadi aku bilang buat nemenin M. Jadi kayak persamaannya gitu loh, ada M ada N. Kan M-nya itu buat melambangkan dan rasio pengembangan. Di rumus keseimbangan airnya itu udah ada N-nya. Jadi sesuai rumus. Kayak itu sing N di situ itu bukan N, seharusnya itu kamu nulisnya in. Maksudnya itu jumlah air masuk in sama dengan jumlah air keluar out. Jadi seharusnya itu in out. Waduh. Bukan variabel. Soalnya di sini misalnya itu variabel sendiri pasangannya N, seharusnya dia juga dicari. Tadi waktu aku ngerjakan itu, ya, tadi waktu aku ngerjakan juga bingung itu N dari mana. Tetapi di rumusnya, di PPT-nya itu, di rumusnya itu N, guys. Mungkin emang in typo gitu ya. Ya, N. Mungkin In typo. mungkin ya. Ya itu in ya. Ya kayaknya in deh.
Ada yang lain, teman-teman? Mungkin ada cara lain atau yang Iya. Kayak ikutin, soalnya masuk sama dengan keluar. Yang makasih ya teman-teman, nanti kayak 0,13 itu udah ada dek PPT-nya kan ya? iya 0,13. 0,013. kayak diketahuinya gitu loh di soal yang 0,013. Itu rasio kelembapan air enggak sih? Per kilo. Iya, betul. Mhm. Rasio kelembapan udaranya. Halo, halo. Halo, Far. Mau ke bawah nggak? Kayaknya ada yang salah. Itu kayaknya seharusnya kan 0,2 tidak. Maaf, Far, nggak Harusnya apa kedengeran. enggak kedengeran? Oh, itu loh yang air keluar itu kan H2O wortel ditambah M. Nah, itu kan harusnya ditambah nggak sih? Tapi kalau mau nulisnya dikurangi. Oh iya, Kak. Maaf, Oh. salah berarti teman-teman. Kurang fokus tadi ngerjainnya. Padahal like, ngono nggak ada efeknya kan? Maksudnya nggak berefek ngono. Berarti ngefek sih. Ya, kan tadi kan minus M, berarti kan, Mm-mm. bentar deh. Iya, ngefek sih, Miss. Jadi salah semua nanti hitungannya, kalau tadi nggak kalian benerin. Ada lagi, kayak mungkin ada yang masih belum benar. Code-nya kayak bukan code, kayak code. Udah sih, kalau dari aku udah jelas sih ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Ya, ini bagianku sih. Jadi yang nomor 5 itu, kita itu kan ada, aku langsung bikinin aja. Ini keluar kan ya punya aku ini? Whiteboardnya keluar Udah, nggak? keluar. Oke. Jadi ini tuh mixing sih, ini sama kayak yang Soraya tadi. Saya juga mixing tadi, cuma ini bedanya dia itu ada babinya. Ada apanya? Ada babinya. Oh. Jadi ini ada black fat. Nah, di black fat sendiri itu ada 3% protein. Terus ada 15% water. Sama ada 80% fat, lemak. Terus itu ini nanti ada hasil keluarnya sama hasil masuknya. Nah, masuknya ini tuh ada pork atau babi. Ini tak inisialin jadi P aja. Karena pork, terus habis itu ada di pork itu ada 15 protein. Terus habis itu 63% water. Gak cukup. Maaf. Sama 20% fat juga. Nah, ini kan pork itu kan masuk ya. Terus habis itu ada tambahan dari black. Di soalnya bukan black fat deh, kayak black fat deh. Oh iya, maaf. Maaf. Blender dikit gak ngaruh.
Dan terus habis gitu kan yang dibutuhin itu kan 100 kilo itu tuh berapa fatnya kan? Dibutuhin 25% fat. Ya ya. Jadi kayak draw a diagram and set up equation representing total mass balance and component mass balance for a system involving the mixing of pork and back fat to make 100 untuk membuat 100 kilo campuran yang ada 25% fat gitu kan. Hasilnya ini aku anggap P gitu ya. M gitu. Nah, sedangkan yang back fat ini tak anggap B. Berarti caranya gimana, Nis? Caranya gimana ya, Nis? Jadi caranya itu kan itu sama kayak sore tadi loh. Kita bakal ngeeliminasi gitu kan. Karena kita tuh fokusnya cuma ada di fat buat nentuin karena yang beda itu cuma fat doang. Kan ini kan kayak pro ini sama protein sama water ini kan nggak seberapa dipedulikan kan. Kita cuma modelin yang di fat Fatnya. sama di fat gitu kan. Jadi bisa aja kok ini kan sama kayak yang cara yang tadi. Ini tuh sama kayak cara yang tadi, ini nanti dirubah ke bentuk desimal. Jadi jumlah yang masuk itu kan 0,2 P, terus ditambah sama ini masuk itu kan back fat itu 80, berarti 0,8 B sama dengan M. Sama dengan M, 0,2 M, 0,25 M, lebih tepatnya. 0,25 M. Nanti tinggal di eliminasi aja. Terus kan yang kita tahu, eh, P itu sama dengan 100 kurangi B. Iya, ya. 100 dikurangi B. Karena kan 100 ini kan yang kita cari ini nih kan. Berapa kilonya. Terus habis itu B itu back fat yang bakal masuk gitu loh. Jadi nanti 0,2 100 min B ditambah 0,8 B sama dengan 0,25. Oh, ya bentar ya. Oh, ya, keliru lagi ternyata. Anjir. Oke, berarti Bisa yang kok, bisa lanjut ini. Ya, Cek, 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 cek. 0,25 dibandingkan Ya, 100. Kalian 0,2 bagi. ya 0,2 kali 100 karena emang kayak tadi itu apa sih? DE ini Basis. ya Kalian bapak basis kemarin. dasarnya lah ya istilahnya. Gitu. Berarti berarti ini nanti jadinya 2 20. ya 20 Eh. min ya enggak sih ya 0,2 B Mm-mm. ditambah 0,8 B sama dengan 25. Terus tuh habis gitu bentar, nggak jadi. Ini aja. Nggak jadi. Dari nilai B-nya. Nah, terus kan ini kan nilai 20, terus ini kan jadi 1 nggak sih? 1B ya. 1B sama dengan 25. Terus 1B sama dengan 25 min 20. B sama dengan 5. 5. Hmm. Kok beda ya? Apa aku salah? Bentar, bentar. Kayaknya aku udah ngitung kayak kalkulator deh. 0,2 B, 0,8. 1. Oh, minus ya, bodoh. Iya nggak sih? Kan 20. Kan nek minus kan jadi ini plus 0,6 B sama dengan 25. 0,6 B sama dengan 25 dikurangi 20. 0,6 B sama dengan 5. B sama dengan 5 dikali 20 per 6. 50 per 6. Masuk sih ngomong? 6. Iya enggak?
Iya, Kak. Enggak 8 koma enggak sih hasilnya? 56. 50 dibagi 6. 8,3. 3-an lah. 8,3. Mono. Ya, ini buat B. ini P berarti. Ya. P apa B? B ya? Nah, karena kan ketemu 0,83 itu tuh nanti dimasukin ke